mengklik video ini dan selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Ibu Tias. Good morning students, how are you today? I hope all of you are doing great. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja walaupun kalian harus tetap berada di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, saya ingin mengingatkan kalian untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Link presensi sudah saya kirimkan melalui Google Classroom maupun melalui WhatsApp group dari kelas kalian masing-masing. Silahkan dicek ya, dan jangan lupa untuk presensi. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang language features dari taking and leaving simple phone message. Apakah kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas language features, modal auxiliary, dan pronouns. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang reported speech atau indirect speech. Jadi silahkan kalian siapkan buku LKS kalian atau buku modul kalian dan buka pada halaman 33. Atau jika tidak ada bukunya, kalian bisa membuka materi yang sudah saya kirimkan melalui Google Classroom. Setelah itu, siapkan buku catatan dan alat tulis kalian untuk mencatat apa saja yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah siap? Are you ready? If you are, maka saya akan memulai pembelajaran pada pagi. Setelah kita mengetahui dua language features sebelumnya, yaitu modal auxiliary dan juga pronouns, kita akan belajar salah satu unsur kebahasaan yang perlu kalian ketahui ketika kalian ingin menerima dan juga memberi pesan melalui telepon. Dan salah satu unsur kebahasaan yang perlu kalian pelajari adalah bagaimana caranya kita menyampaikan pesan dari orang yang menelpon kepada orang yang dituju. Nah, untuk menyampaikan hal tersebut, kita akan menggunakan expression reported speech. Jadi, apa itu reported speech? Reported speech atau indirect speech merupakan ungkapan yang digunakan untuk melaporkan sesuatu kepada orang lain. Dan hal yang kita laporkan adalah sesuatu yang telah diucapkan oleh orang lain atau disebutkan oleh orang lain. Itulah mengapa reported speech juga disebut sebagai indirect speech atau perkataan secara tidak langsung. Sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa taking phone message berarti bahwa kita menerima pesan dari seseorang melalui telepon. Dan setelah itu kita perlu menyampaikan pesan tersebut kepada orang yang dituju. Itu berarti kita akan mengulang apa yang diungkapkan atau apa yang disampaikan oleh penelpon kepada orang yang dituju. Sehingga reported speech ini sangat penting untuk kita pelajari. Sebelum kalian mengenal lebih jauh apa itu indirect speech, maka saya akan mengenalkan sedikit tentang perbedaan dari direct dan indirect speech. Kalau dalam bahasa Indonesia, indirect speech adalah pernyataan tidak langsung atau kalimat tidak langsung. Dan itu berarti direct speech adalah pernyataan langsung ataupun kalimat langsung. Jika kalian pernah belajar di bahasa Indonesia, kalimat langsung adalah kalimat yang biasanya ditandai dengan tanda petik seperti dialog. Nah, ketika kalian melihat dialog, kalian pasti akan melihat ada tanda petik kalimat tersebut, maka dikategorikan sebagai kalimat langsung. Nah, bagaimana kalimat yang tidak langsung? Kalimat yang tidak langsung adalah kalimat yang tidak menggunakan tanda petik dan biasanya ada ciri-ciri tertentunya. Dan ciri-ciri indirect speech bisa kita pelajari pada video ini juga. Ciri-ciri yang pertama adalah adanya penurunan grammar atau penurunan waktu dari penggunaan tata pola bahasa tertentu. Jadi misalnya, jika penyampaian pesan dilakukan menggunakan present tense atau keterangan waktu saat ini, maka akan terjadi perubahan tata bahasa menjadi past tense atau tata bahasa untuk menyatakan kegiatan di masa lampau atau sudah terjadi. Yang kedua adalah kalian akan menemui kata kerja dalam bentuk kedua seperti told, said, asked, dan lainnya. Ini biasanya menjadi tanda bahwa kalimat tersebut menunjukkan kalimat reported speech. Alright, setelah kalian cukup berkenalan dengan perbedaan indirect dan direct speech dan juga ciri-ciri dari reported atau indirect speech,
kita akan mempelajari satu persatu jenis-jenis dari reported speech. Oke, setelah itu kita akan membahas jenis-jenis dari reported speech. Bisa kalian lihat di layar, ada 3 jenis reported speech. Yang pertama adalah reported statement atau pernyataan yang dilaporkan. Kedua adalah reported commands atau perintah yang dilaporkan. Yang ketiga adalah reported questions atau pertanyaan yang dilaporkan. So there are 3 kinds of reported speech that we are going to learn today. Without further ado, let's get to the first reported speech. Dan kita mulai pada jenis yang pertama, yaitu reported statement. Reported statement berarti bahwa kita menyampaikan ulang pernyataan dari seseorang. Di sini saya sudah memberikan contoh dari kalimat direct speech yang dirubah menjadi indirect speech. Untuk direct statement yang pertama adalah I work in an office. Saya bekerja di sebuah kantor. Nah, bagaimana bentuk indirect speech-nya? Bentuk indirect speech-nya menjadi Sarah said that she worked in an office. Sekalian bisa perhatikan ada perubahan grammar di sini. Jika pernyataan awalnya menggunakan simple present tense ditujukan dengan predikat work, yaitu verb 1, pada bentuk indirect speech atau bentuk reported speech, di sini kalimatnya berubah menjadi worked atau kata kerja bentuk past tense. Lalu bagaimana jika bentuk direct speech-nya adalah past tense? Di sini contoh yang kedua, direct speech-nya adalah Sarah, I worked in an office. Saya tadinya bekerja di sebuah kantor. Lalu untuk menyatakan kalimat tidak langsungnya menjadi seperti ini. Sarah said that she had worked in an office. Nah, di sini perubahan yang terjadi adalah bentuk past tense berubah menjadi past perfect. Kalian bisa lihat ada auxiliary had yang diikuti dengan verb 3 atau past participle. Dan lalu bagaimana jika kalimat ini merupakan bentuk dari future tense? Jika kalimat langsungnya adalah future tense seperti yang kita lihat, I will work in an office, saya akan bekerja di sebuah kantor, maka bentuk indirect speech-nya atau reported speech-nya menjadi Sarah said that she would work in an office. Perubahan yang terjadi adalah dari bentuk modalnya. Masih ingat tentang modal? Kalian bisa cek link di atas tentang modal. Pada bentuk direct statement-nya, Sarah berkata will work, akan bekerja. Nah, untuk reported statement-nya akan berubah menjadi would work. Artinya tetap menjadi akan bekerja, namun modalnya berubah menjadi past modal. Is it clear for you? I hope this explanation is clear. Jadi begitu ya penjelasan tentang perubahan dari direct statement menuju indirect statement atau reported statement. Kita lanjut ke reported command atau perintah yang dilaporkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa perintah terdiri dari 2 jenis, yaitu perintah dalam bentuk positif dan juga perintah dalam bentuk negatif. Maksudnya perintah negatif adalah perintah dalam bentuk larangan. Sedangkan perintah positif berarti perintah himbauan atau suruhan. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh untuk kedua bentuk tersebut, baik yang positif maupun yang negatif. Di sini kalian bisa lihat bentuk yang pertama adalah bentuk perintah positif. Untuk perintah positifnya bisa dibaca, please send the letter now. Lalu bagaimana bentuk indirectnya atau reported command-nya? Bentuk reported command-nya menjadi Mr. Joko told me to send the letter at that time. Ketika yang ingin kita ulang adalah sebuah perintah, maka kita menggunakan kata kerja told atau kata kerja bentuk pertamanya adalah tell dan kata kerja bentuk keduanya adalah told. Kalau tadi statement kita menggunakan said, untuk perintah kita menggunakan told. Sehingga bentuk indirect speech-nya atau bentuk reported command-nya menjadi Mr. Joko told me to send the letter at that time. Maksudnya at that time karena perintah tersebut sudah dikatakan sebelumnya. Now atau sekarang itu maksudnya adalah sekarang pada waktu itu. Sehingga kita menyampaikan ulangnya adalah
Mr. Joko meminta saya untuk mengirim surat pada saat itu juga. Lalu untuk jenis yang kedua atau bentuk yang kedua dari reported command, yaitu bentuk negatifnya. Di sini kita bisa lihat contohnya. Don't be late for the meeting. Jangan terlambat datang ke rapat. Nah, ini adalah bentuk negatif atau bentuk dari larangan, karena jangan sampai kalian datang terlambat ke rapat. Nah, bagaimana bentuk reported commands-nya? Bentuk reported commands-nya masih sama, menggunakan kata kerja told. Mr. Joko told me not to be late for the meeting. Nah, di sini kalau bentuknya positif adalah told me to. Jika bentuknya negatif, maka told me not to. Not to maksudnya tidak untuk. Nah, sangat jelas ya perbedaan dari kedua jenis ini. Sehingga bentuk kalimat langsungnya menjadi Mr. Joko meminta saya untuk tidak datang terlambat pada rapat. Begitulah untuk reported command. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu reported questions atau pertanyaan yang dilaporkan. Reported questions biasanya digunakan ketika kita ingin mengulang pertanyaan dari orang lain. Sebelumnya di awal saya sudah menyebutkan bahwa ketika direct speech-nya atau bentuk kalimat langsungnya adalah pertanyaan, maka bentuk tidak langsungnya adalah berubah menjadi pernyataan. Dan di sini saya sudah menyediakan dua contoh yang dapat kalian pahami bersama. Jadi bentuk direct question-nya adalah where is the post office? Di mana kantor pos? Dan di sini kalimat tersebut menggunakan simple present tense. Dan jika kalian hendak membuat pertanyaan tersebut menjadi indirect questions atau pertanyaan tidak langsung, maka kalimat tersebut berubah menjadi you asked me where the post office was. Jadi yang tadinya pakai is berubah menjadi was, yang tadinya pertanyaan berubah menjadi pernyataan. Jadi perubahannya terletak pada tenses dan juga perubahan letak predikat. Jika pada pertanyaan predikat berada pada sebelum subjek, maka pada pernyataan atau statement predikat akan berpindah menjadi di belakang subjek. Alright, setelah saya menjelaskan ketiga jenis tadi, maka berakhirlah video ini. Sebelum saya mengakhirinya, mari kita simpulkan atau mari kita ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari dalam video ini. Dalam video ini, kita sudah belajar tentang reported speech atau indirect speech. Atau dalam bahasa Indonesia, kalimat tidak langsung. Kita belajar tentang perbedaan dari indirect speech dan direct speech. Lalu kita belajar tentang ciri-ciri dari kalimat tidak langsung atau reported speech. Kemudian kita juga belajar tentang jenis-jenisnya, yaitu ada 3. Yang pertama reported statement, yang kedua adalah reported command, dan yang ketiga adalah reported questions. Dan saya juga sudah memberikan masing-masing contoh agar kalian lebih mudah memahaminya. So I hope those explanation are clear to you. Jadi semoga penjelasan tadi cukup jelas untuk kalian dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. So that's all for our learning material. Jadi hanya itu saja materi untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kalian kembali untuk presensi jika kalian belum mengisi form yang sudah saya kirimkan melalui Google Form. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang materi kali ini atau materi sebelumnya atau pertanyaan lain, silahkan kalian WhatsApp saya. Nomor saya sudah tersedia di Google Classroom atau kalian bisa mengecek di WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Silahkan dicek ya kalau kalian punya pertanyaan. Nah, setelah ini saya sudah memberikan soal sederhana untuk kalian berlatih merubah dari direct speech menuju indirect speech. Jika kalian masih kesulitan, kalian bisa membuka catatan yang sudah saya berikan, atau jika kalian mau, silahkan kalian me-WhatsApp saya atau mengirim pesan kepada saya untuk menanyakan kesulitan kalian. So that's all for today. Thank you for watching this video until this end. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar walaupun kalian harus belajar dari rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.